Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Zion Bennett dan yang lainnya akhirnya menyerah setelah tidak bisa menahan kegilaan Harvey York. Camelia Jackson pun akhirnya menyerahkan Halle Lynch. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7115 sampai 7119. Chapter 7115. Zion Bennett menyipitkan mata. Dia sangat ingin melihat ketakutan dalam diri Harvey York, tetapi tidak peduli bagaimana, dia hanya bisa melihat ketidakpedulian dan kesantaiannya saja. Setidaknya, dia tidak sebagus Harvey York dalam mengabaikan hidup dan mati. Zion Bennett yang ingin memahami ini, akhirnya menghela nafas dan berkata perlahan. Baiklah, aku mengaku kalah hari ini. Aku minta maaf. Clarion Parker, Blade Jackson. Maafkan aku, itu adalah salahku. Aku sudah berbuat jahat. Maafkan aku. Pada saat ini, kata-kata Zion Bennett ringan. Meskipun dia meminta maaf, dia tidak memiliki banyak ketulusan. Harvey York menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Bennett, permintaan maaf membutuhkan ketulusan. Setidaknya berlutut dan bersujud. Juga, kami akan membawa Halle Lynch pergi. Apakah kamu mengerti? Zion Bennett berkedut di sudut matanya dan berteriak. Bajing, aku pikir kamu adalah karakter, jadi aku memberimu wajah. Aku tidak peduli denganmu, dan meminta maaf kepada Clarion Parker. Pada akhirnya, kamu masih ingin melewati batas. Terlebih lagi, aku tidak menahan Halle Lynch. Halle Lynch ada di tangan Nyonya. Aku hanya seorang junior, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk mengurus urusan Nyonya? Dan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengajakmu untuk mati bersama? Paling buruk, mari kita bertaruh. Saat berbicara, Zion Bennett melambaikan tangan kirinya, dan penjaganya langsung membuka keamanan alat pemadam api dan mengarah ke tempat Harvey York berada. Mari bertaruh bahwa kamu menjatuhkanku dengan cepat, atau orang-orangku akan melenyapkanmu dengan cepat. Harvey York tersenyum lembut, meraih ibu jari kanan Zion Bennett dengan tangan kirinya, dan dengan mudah mematahkannya secara langsung. Tangan kanan Zion Bennett langsung dilepaskan karena sakit. Harvey York segera mengambil kesempatan untuk mengangkat tangan kanannya, dan tersenyum pada Zion Bennett, sambil berkata, Aku yakin sekarang aku bisa melepaskan tanganku dengan lebih cepat. Tindakan Harvey York membuat Zion Bennett terlihat jelek. Lepaskan Halle Lynch. Aku akan menghitung untuk 3 detik lagi. 3, 2. Zion Bennett menyadari pada saat ini bahwa Harvey York tidak akan benar-benar melepaskan tangan kanannya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York. Harvey York menjulurkan tangan kirinya dan dengan santai mengeluarkan Thunder Blast lagi di pelukan Zion Bennett dan membuangnya sesuka hati. Ah! Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apakah Harvey York menekan tombol kali ini atau tidak. Kepala semua orang kosong. Jadi Bierstadt dan wanita lainnya berteriak dan berguling ke sudut meja. Camelia Jackson yang memproklamirkan diri karena tenang, juga memiliki kepala kosong dalam sekejap. Zion Bennett yang sombong berkeringat dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya hampir tanpa sadar jatuh ke tanah. Dia merasa bahwa dia tidak takut mati, tetapi memang benar bahwa ketika kematian datang, ketakutan untuk bertahan hidup lebih besar dari apapun. Seluruh tubuhnya seperti terjebak dalam lubang mati, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Sayangnya, setelah Thunder Blast berguling-guling di tanah beberapa kali, itu tidak meledak. Jelas, Harvey York tidak menekan tombol barusan. Maafkan aku, tuan-tuan, aku melakukan kesalahan, jadi tidak berfungsi. Harvey York tersenyum dan melihat tangan kanannya. Kali ini, seharusnya tidak salah. Ini dia. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Sebelum Zion Bennett bisa berbicara, Camelia Jackson tidak bisa menahan teriakan. Jelas, dia belum mau mati. Halle Lynch ada di tanganku, dan aku akan memberikannya padamu sekarang. Bagi Camelia Jackson yang menjalani kehidupan yang mulia dan kaya, dia tidak mau mati bersama Harvey York dalam pelukannya saat ini. Dia masih memiliki kehidupan yang baik untuk dijalani dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa dia harus melepaskan semua ini demi Halle Lynch? Chapter 7116. Melihat Camelia Jackson mengaku kalah, Zion Bennett menarik napas dalam-dalam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, Halle Lynch dibawa keluar. Pada saat ini, sekujur tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jelas, dia disiksa dengan kejam, tetapi dia masih bisa hidup. Harvey York memberi isyarat kepada Blade Jackson dan yang lainnya untuk membawa Halle Lynch terlebih dahulu. Kamu benar-benar luar biasa. Aku akan mengakuinya malam ini. Zion Bennett pulih pada saat ini. Dia duduk di tanah dan tidak berdiri, tetapi perlahan berlutut. Apakah kamu tidak memintaku untuk bersujud dan meminta maaf? Tidak masalah. Tapi aku bersujud, apakah kamu berani menerimanya? Pada saat ini, Zion Bennett sepertinya mengakui kepengecutannya, tetapi pada kenyataannya, dia mundur sebagai kemajuan. Hanya saja tujuan bersujud Zion Bennett adalah Clarion Parker.
Semua orang berasal dari 7 keluarga besar dan beberapa hal masih bisa dilewati. Tapi Harvey York jelas bukan dari 7 keluarga tersebut. Begitu dia benar-benar mengakui kesalahannya, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk melawan Harvey York. Neve Foster dengan cepat berjalan ke Harvey York dan berbisik. Tuan York, lupakan saja. Mari kita berhenti di sini. Clarion Parker tidak bermaksud menghentikannya, tapi menyipitkan mata. Pada saat ini, Camelia Jackson menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Kemudian dia mencibir dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi lebih baik berhenti di sini. Tidak semua orang mampu menerima konsekuensi Tuan Muda Bennett." Harvey York tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan, kamu ingin berlutut padaku? Bisakah aku menolak? Ayolah, cepatlah jika kamu ingin bersujud. Aku sedang terburu-buru." Sambil berbicara, Harvey York menendang perut Zeon Bennett. Zeon Bennett membengkokkan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti udang. Saat berikutnya, Harvey York menginjak kepalanya dan menekannya ke tanah dengan keras. Buk! Suara keras keluar, dan kepala Zeon Bennett berdarah. Kepala yang sederhana, tapi renyah dan rapi sekali sampai membuat orang gemetar. Semua orang gemetar, dan mereka hanya merasa Harvey York benar-benar sangat kejam. Singkatnya, anak laki-laki ini sama sekali bukan anak yang baik. Seluruh penonton benar-benar terdiam hingga membuat tempat itu benar-benar hening. Banyak orang yang linglung dan tidak tahu bagaimana menerima adegan di depan mereka. Di halaman, suasananya membeku. Harvey York mengabaikan kerumunan, tetapi berjongkok dan menepuk wajah Zeon Bennett, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Bennett, aku tahu kamu pasti tidak puas. Di masa depan, akan selalu ada saat-saat di mana kamu bisa membalasku. Namun, ketika kamu bertemu denganku, sebaiknya kamu berlutut di pinggir jalan. Kalau tidak, jika aku akan melihatmu lagi, aku menginjakmu." Saat berbicara, Harvey York melambaikan tangan kanannya, dan Thunder Blast di tangannya meraung keluar, dan meledak dengan keras di udara. Adegan ini memberitahu semua orang tahu bahwa Harvey York benar-benar akan meledakkan Thunder Blast. Dia juga memberitahu semua orang bahwa Harvey York benar-benar bisa mengendalikan seluruh penonton. Jangan khawatir, lain kali kita bertemu, mungkin tidak akan seperti ini. Zeon Bennett melihat bahwa ancaman pembunuhan itu sudah lepas, dan mulutnya tiba-tiba menjadi jauh lebih keras. "Aku akan memberitahumu betapa menyedihkannya jika kamu menyinggung perasaanku di Grand City." Harvey York tersenyum dan berkata, "Di dunia ini, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadaku, hanya ada 2 atau 3. Dan aku minta maaf, kamu tidak termasuk di dalamnya." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Zeon Bennett. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menuangkan napas batin ke dalam tubuh Zeon Bennett. Chapter 7117. Setelah menghancurkan martabat Zeon Bennett dan Camelia Jackson, Harvey York membawa semua orang pergi. Keganasan dan kegilaannya, di mata Zeon Bennett dan lainnya, adalah senjata sihir yang paling menembus hati, yang membuat mereka tidak berani melawan sama sekali. Melihat Harvey York sudah jauh, wajah Camelia Jackson terlihat sangat kesal. Meskipun Harvey York tidak menyentuh rambutnya, itu sudah menyapu martabatnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Camelia Jackson berjalan ke arah atap, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. Tidak mungkin. Platinum Casino telah diinjak-injak oleh orang lain. Zeon Bennett, orang yang sombong juga harus bersujud dan meminta maaf. Camelia Jackson, orang yang selalu merasa benar sendiri, bagaimana dia bisa menyapu lantai dengan martabatnya? Halle Lynch juga dibawa pergi. Apakah itu semua karena seorang pria muda di samping Clarion Parker? Di halaman Parkerville, Coco Parker sedang minum kopi dan mengagumi ponselnya. Sepertinya apa yang terjadi benar-benar di luar ekspektasinya. Dan Parker melepas kacamata emasnya dan berkata perlahan, "Ada apa?" Coco Parker menghela nafas dan berkata, "Setelah insiden di rumah keluarga Foster kemarin, aku meminta Zeon Bennett kembali. Aku juga membiarkan orang-orang menyampaikan berita tentang Halle Lynch kepada Camelia Jackson. Aku berpikir bahwa jika kedua orang ini bertemu satu sama lain, mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Begitu Zeon Bennett kembali, dia bahkan berlutut dan bersujud kepada orang lain untuk meminta maaf. Camelia Jackson kehilangan semua martabatnya. Aku takut itu akan menjadi lelucon terbesar di Grand City di masa depan. Bahkan Halle Lynch yang mereka coba tangkap sebaik mungkin, kini jatuh ke tangan Clarion Parker dan yang lainnya. Sungguh sangat memalukan." Coco Parker dengan cepat menceritakan informasi yang dia dapatkan, tetapi ketika dia berbicara, kemarahan samar melintas di matanya. Entah itu Camelia Jackson atau Zeon Bennett, mereka melepaskannya untuk menarik dan mengalihkan perhatian. Tapi sekarang orang-orang ini tidak berguna, cukup untuk mengubah beberapa rencananya yang belum dilaksanakan menjadi tidak berarti. Dan Parker berkata dengan penuh minat, "Berapa banyak kucing yang dimiliki Clarion Parker? Yang lain mungkin tidak tahu. Tetapi bukankah aku dan kamu tahu? Bisakah seseorang di sekitarnya menekan orang gila seperti Zeon Bennett? Bukankah begitu?"
Coco Parker mendengus dingin dan berkata, "Orang itu bisa dianggap juga kenalan lama kita." Saat berbicara, Coco Parker mengambil foto dari ponselnya dan menyerahkannya kepada Dan Parker. Setelah menyipitkan mata sejenak, Dan Parker mendecakkan bibirnya dan berkata, "Ini benar-benar Harvey York." Orang ini mengira dia adalah perwakilan aliansi seni bela diri negara H dan mulai bertindak tidak bermoral. Dia benar-benar tidak takut mati. Melihat foto Harvey York, kebencian melintas di mata Dan Parker. Dia juga merencanakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, tetapi secara tak terduga, Harvey York berulang kali merusak rencananya. Coco Parker mendengus dingin. "Saudaraku, musuh seperti Harvey York, kamu pasti sangat membencinya. Tapi yang lebih menjijikan adalah seharusnya si Clarion Parker kan? Dia tidak hanya dari Parkerville, tetapi kita juga memperlakukannya dengan baik. Bagaimana dia masih bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar konyol." Coco Parker merasa bahwa dia mungkin tidak bisa berurusan dengan Harvey York, tetapi seharusnya tidak ada masalah besar dalam berurusan dengan Clarion Parker. Dan Parker berkata dengan ringan, "Faktanya, dalam retrospeksi, dari awal, Clarion Parker dan kita bukan di sisi hati yang sama." Chapter 7118. Jangankan setelah Harvey York muncul, bahkan sebelumnya juga seperti itu. Clarion Parker adalah pria yang terpisah di lingkaran kita. Ketika ada waktu yang baik, dia akan muncul pertama kali. Ketika dia perlu bekerja, orang tuanya memiliki sesuatu untuk dia tangani. Tidak apa-apa melakukannya sekali atau dua kali, tetapi sekarang sudah terlalu sering. Dalam retrospeksi, itu membuat orang berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Dan Parker menyipitkan mata dan perlahan menganalisis. Terutama di malam ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ada jejak kita di belakang Camelia Jackson dan Sean Bennett. Dia masih membantu Harvey York berdiri di peron tanpa ragu-ragu. Hanya bisa dikatakan bahwa jika hati orang-orang tercerai-berai, akan sulit untuk memimpin tim. "Kakak, ini sudah berakhir." Coco Parker meraung. Bajing ini, setidaknya memiliki nama keluarga Parker. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Orang ini, seperti ayahnya, adalah serigala bermata putih. Mungkin dia berpikir sepenuh hati bahwa jika kita membuat kesalahan suatu hari nanti, dia dapat mengambil posisi itu dan menjadi tuan muda Parkerville. Delusi. Coco Parker terus mengutuk dan tubuhnya yang halus gemetar. Dan Parker relatif tenang. Dia mengambil cangkir teh di depannya dan menyipitkan mata. Entah apa yang sedang dia pikirkan. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Coco Parker menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya kembali, dan matanya menjadi jauh lebih tenang. Tidak apa-apa menderita kerugian dari Sean Bennett dan Camelia Jackson. Tapi hal Lynch sangat penting. Siapapun yang mendapatkan bab surgawi dan manusia di tangannya, dia bisa tak terkalahkan di dunia ini. Orang seperti itu seharusnya ada di tangan kita. Karena Harvey York, kita sudah melewatkan kesempatan yang bagus. Dan Parker tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata perlahan, "Coco, kamu tahu, semuanya masih sedikit agak sepihak. Jangan bicara tentang hal Lynch sendiri. Menjatuhkannya pada saat kritis ini akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Bahkan jika kita membawanya diam-diam, orang luar akan tahu bahwa kita yang melakukannya. Seberapa besar keyakinanmu bahwa bab surgawi dan manusia di tangan Hale Lynch benar-benar dapat membuat orang berlatih kerana kesatuan alam dan manusia? Jika ada kejeniusan seperti itu di dunia, kesatuan surga dan manusia tidak akan hanya menjadi legenda. Mengapa kita melakukan sesuatu tanpa pamrih untuk sesuatu yang tidak terverifikasi?" Coco Parker sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, kamu harus tahu bahwa Dewa Pedang dari Tanah Suci Barat adalah teman baikku. Aku belajar satu hal darinya, yaitu, Tanah Suci Surga Barat, yang memang memiliki keberadaan ranah kesatuan alam dan manusia di masa lalu. Selain itu, keberadaan itu sebelum menghancurkan kehampaan, meninggalkan patung Buddha yang diukir dengan tangan. Patung Buddha ini sangat misterius sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung selama lebih dari 1 menit. Tetapi pada tahun-tahun itu, Hale Lynch dapat melihatnya secara langsung selama lebih dari 3 hari dan malam, seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi. Jadi, itu hampir pasti sisi lain Tanah Suci Surgawi Barat. Hale Lynch mungkin belum mencapai level itu. Tapi dia benar-benar menyadari praktik kesatuan surga dan manusia. Hanya karena berbagai alasan atau batasan, dia tidak bisa berlatih untuk saat ini. Mendengar nada tegas Coco Parker, mata Dan Parker sedikit berbinar. Kalau iya, nilai Hale Lynch akan di luar imajinasi. Jika benar-benar ada kemungkinan ini, berapapun harga yang dibayarkan untuk itu sepadan. Chapter 7119. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Seluruh Grand City dipenuhi kabut, jarak pandang tidak lebih dari 10 meter, dan kelembaban di udara sangat tinggi, yang membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan mengambil sedikit napas. Ketika Harvey York terbangun, dia melihat Clarion Parker duduk di sofa di aula samping dengan tatapan samar. Wajahnya sesekali terpelintir, seolah-olah dia sedang berpikir. Seolah-olah dia sedang menunggu, dan dalam pikirannya, dia sedang bertarung antara surga dan manusia. Harvey York melihat adegan ini dengan penuh minat.
Playboy generasi kedua yang suka makan, minum dan berjudi. Tapi ketika dia belajar berpikir, dia benar-benar terlihat memiliki kemampuan. Jika kamu tidak beristirahat, bisakah kamu bertahan? Aku takut Grand City berikutnya tidak akan tenang. Harvey York secara pribadi menuangkan secangkir teh, meletakkannya di samping Clarion Parker, lalu membuka mulutnya dengan ringan. Setelah Halle Lynch diselamatkan tadi malam, dia dikirim ke rumah sakit Grand City untuk perawatan darurat sesegera mungkin. Sekarang dia berada di aula samping aula seni bela diri Longman. Dengan Rahel Hardy yang bertanggung jawab atas pengawalan, Harvey York sangat merasa lega. Clarion Parker tidak pergi, tetapi telah mengikuti Harvey York, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Melihat Harvey York muncul, ada sedikit lebih banyak warna di mata kosong Clarion Parker. Setelah ragu sejenak, dia masih berdiri, mengangkat ponselnya dan berkata, "Apakah kamu lapar? Haruskah aku memesan makanan?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, di wilayahku, jika aku masih perlu mengatur sarapan, bukankah itu membuatku terlihat konyol?" Saat dia berbicara, Harvey York menelepon untuk menginstruksikan sesuatu, dan kemudian melanjutkan. "Bagaimana kabarmu? Berpikir sepanjang malam di sini. Apakah kamu akan menulis memoir? Atau menulis sebuah pengalaman?" Clarion Parker memandang Harvey York, menghela nafas dan berkata, "Tidak juga. Aku hanya tiba-tiba ingin tahu berapa banyak waktu yang telah aku sia-siakan selama bertahun-tahun. Dan begitu aku kehilangan identitas Tuan Muda Parkerville, apa nilaiku sebagai seorang pribadi?" Clarion Parker dulu mengandalkan identitas Tuan Muda Parkerville untuk memamerkan kekuatannya. Apa yang dibawa oleh identitas itu kepadanya ditakdirkan untuk menjadi uang dan kekuasaan. Tapi apa yang terjadi tadi malam membuatnya harus merefleksikan bahwa begitu dia meninggalkan dukungan itu, apa yang tersisa bagi dirinya. Setelah semalaman berpikir, Clarion Parker menemukan dengan menyakitkan bahwa jika demikian, dia sekarang hanyalah sampah. Ini sedikit menarik. Setidaknya kamu akan merenungkan dirimu sendiri. Harvey York tersenyum dan mengetuk meja. Ini adalah semacam pertumbuhan untukmu, dan ini adalah pertumbuhan yang cepat. Mungkin selama kamu diberi waktu, kamu bisa bertarung melawan Dan Parker. Kamu bahkan bisa menariknya dari kekuasaannya dengan rapi. Clarion Parker menghela nafas dan berkata, "Sekarang aku merasa bahwa tidak ada banyak makna dalam posisi ini di mana aku dulu sangat berhati-hati." Harvey York tersenyum diam dan berkata, "Semuanya dari hati. Pikirkan dengan jelas tentang apa yang ingin kamu lakukan. Dengan cara ini, jika kamu melihat kembali kehidupan di usia tuamu, kamu tidak akan menyesalinya." Clarion Parker mengangguk, lalu melihat ke aula belakang dan berkata, "Halle Lynch seharusnya baik-baik saja, kan? Apa yang akan kamu lakukan?" Harvey York mengangkat bahunya dan berkata, "Tidak perlu menghadapinya. Ketika cederanya sembuh, aku akan mengirimnya keluar dari Grand City untuk membantunya mengubah wajah dan identitasnya. Adapun jalan selanjutnya, terserah dia." Clarion Parker mengerutkan kening dan berkata, "Kamu secara khusus menyelamatkan Halle Lynch, tetapi kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun darinya. Apakah layak menyinggung White Pig dan keluarga Jackson untuk ini?"